Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menjalani pemeriksaan saat masuk penjara. Pria tersebut bernama Lo Kaiyu, dan ini dia orangnya. Dia dipenjara karena kasus pembunuhan yang dilakukannya tanpa sengaja. Dia mendapatkan hukuman 3 tahun lamanya untuk perbuatannya tersebut. Yu dikasih nomor khusus sebagai tanda pengenal selama ia ada di dalam penjara. Setelah menjalani pemeriksaan, Yu pun diantar ke dalam selnya. Ketika sedang makan, dia pun teringat dengan pacarnya yang bernama Mimi. Tidak lama kemudian, tampak sekelompok pemuda mendadak pergi tanpa membayar belanjaannya. Yu pun berusaha menelpon polisi. Tiba-tiba terjadi perkelahian seorang pemuda dan ayahnya. Yu pun datang untuk membantu ayahnya. Kelompok pemuda tadi yang telah pergi tiba-tiba kembali lagi dan langsung menyerang Yu. Ketika mendengar siren polisi yang mendatangi tempat itu, mereka pun langsung segera pergi. Yu yang melihat ayahnya terluka menyusul kelompok pemuda itu untuk membalas dendam. Itulah sebabnya Yu dipenjara. Keesokan harinya, di kantin tampak seorang kepala penjara yang bernama Scarface Hung. Kemudian tampak Yu yang sedang sarapan dan didatangi oleh seorang napi yang menanyakan dia dari geng mana. Setelah makan siang, Yu dan beberapa napi baru lainnya diberi wejangan tentang peraturan dan tata tertib di dalam penjara tersebut. Tidak lama kemudian, datang pimpinan tertinggi penjara tersebut. Pria ini bernama Inspektur Ho. Dia mengatakan jika ada pengaduan dan permintaan boleh disampaikan kepadanya. Di tempat lain, tampak seorang napi yang bernama Chung Tin Ching. Dia adalah tokoh utama cerita kali ini. Dia baru pulang dari rumah sakit. Begitu baru masuk, dia menyapa temannya yang bernama Blind Snake. Tidak lama kemudian, dia diperiksa oleh petugas di sana. Tiba-tiba ada seorang napi yang ingin muntah-muntah. Yu yang berada di sana segera memberitahu petugas tersebut. Tidak lama kemudian, petugas tersebut menyuruh Yu untuk mengantar kancing ke ranjangnya. Itulah awal persahabatan mereka. Semua rokok Ching pun diambil oleh petugas itu. Ching bersama Snake mengejek petugas tersebut sebagai anjing gila. Sesampainya di luar, Ching berhasil meminta kembali rokoknya tersebut. You are beautiful, huh? Akhirnya mereka pun berpesta rokok di sana. Suatu siang, Ching bersama teman-temannya bernyanyi-nyanyi di lapangan olahraga. Suasana terasa bergembira. Yu juga berada di sana. Tampak Bill juga ikut bernyanyi sambil tiduran dipijitin anak buahnya. Sekelompok pemuda yang diketuai oleh Mickey sedang melakukan bisnis ilegal jual beli rokok di sana. Tiba-tiba datang Hung bersama sipil wanita ke tempat itu. Para napi pun langsung memperhatikan sipil wanita tersebut. Tiba-tiba terjadi perkelahian di sana. Seorang anak buah Bill yang bernama Hung datang memberitahu Bill. Temannya dipukuli oleh kelompok pimpinan anjing gila. Terjadilah perkelahian massal yang ada di sana. Petugas penjara berdatangan mengamankan lokasi. Hung sebagai kepala keamanan sangat marah mendapati hal itu. Dia menyuruh bawahannya memukuli napi-napi yang sedang berkelahi. Yu sangat ketakutan melihat keberingasan para napi yang ada di sana. Ia diselamatkan oleh Ching. Anjing gila yang masih memberontak pun dihajar oleh Hung.
Ching memberitahu Yu untuk berhati-hati dengan Hung. Hung bertindak sangat kejam kepada napi karena di luar dia pernah dikeroyok gangster dan terluka parah. Hung pun memerintahkan bawahannya untuk membawa para napi yang berkelahi ke ruang keamanan. Ching berpesan supaya Yu tetap waspada. Yu pun meminta Ching untuk menjaganya selama ia berada di dalam penjara. Ching pun menyuruh Yu bekerja di bagian laundry tempat Ching bekerja. Sekarang Yu telah bekerja di ruang laundry. Kelihatan Snake dan Bill juga bekerja di sana. Mickey mendatangi Billy untuk mengambil bajunya. Seorang petugas menyuruh Ching untuk mencuci baju Inspektur Ho. Baju itu akan diambil keesokan harinya. Ching memakai baju tersebut untuk bercanda dengan para napi yang berada di sana. Yung meminta Ching untuk mendatangkan wanita penghibur ke dalam penjara. Ketika mereka lagi asik bercanda, Mickey menyuruh Billy untuk menyembunyikan gunting milik Ching yang akan dipakai untuk senjata di dalam perkelahian. Aksi tersebut terlihat oleh Yu. Ketika seorang petugas datang, mereka pun bubar. Petugas itu merupakan teman baik Ching. Yu memberitahu Ching, Billy telah mengambil gunting milik Ching. Ching pun bergegas meminta kembali gunting itu kepada Billy. Billy pun tidak mengakuinya. Mickey pun memperingati Ching atas tuduhannya tersebut. Yu mengatakan dia melihat Billy mengambil gunting tersebut. Akhirnya, Mickey menyuruh Billy mengambilkan gunting itu dan dia juga mengancam Yu. Ching mengingatkan Yu untuk selalu berhati-hati lain kali terhadap mereka. Keesokan paginya, Yu yang sedang gosok gigi mulai dibully oleh gengnya Mickey. Gak lama kemudian, Hung datang bersama bawahannya. Mereka melakukan pemeriksaan rutin. Mereka menemukan beberapa barang terlarang. Beberapa napi dipanggil ke kantor termasuk Mickey dan Yu. Di kantor, Hung menanyakan kepada Yu siapa pemilik barang terlarang tersebut. Yu mengatakan tidak mengetahui akan hal itu. Di luar, Mickey mengajak Bill untuk bekerja menghadapi anjing gila yang sebentar lagi kembali ke sel. Bill menolak ajakan tersebut. Ternyata Hung lagi mencari pelaku perkelahian massal tempo hari. Hung lalu memanggil Mickey untuk integrasi berikutnya. Hung memberitahu Mickey mereka kehilangan gunting di kamar laundry. Dia meminta Mickey untuk mencari pelaku pencurian gunting itu. Terjadi deal antara Hung dan Mickey untuk mengatasi masalah tersebut. Dan Mickey meminta Hung untuk mengkambing hitamkan Yu sebagai orang yang membocorkan informasi tersebut kepada Hung. Sekembalinya mereka dari sana, Mickey langsung menuduh Yu mengkhianati mereka. Bill pun terpengaruh oleh tuduhan Mickey kepada Yu. Bill mengancam akan menghajar Yu sekembalinya ke sel nanti. Malamnya, Bill membawa Yu untuk berduel di toilet. Datang Ching untuk menyelamatkan Yu. Terjadi perdebatan di antara mereka. Datang Mickey mengompori Bill. Akhirnya, Bill pun memukuli Yu. Tiba-tiba, datang petugas untuk mengamankan kejadian tersebut. Mereka pun akhirnya bubar. Keesokan harinya, Mickey datang untuk membuat perhitungan dengan Yu. Ching datang mencoba mendamaikan mereka. Mickey meminta Yu memberikan sejumlah rokok untuk menyelesaikan urusan mereka. Yu yang keras kepala menolak permintaan Mickey tersebut. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Ching juga terlibat di dalam perkelahian itu. Mereka berdua dikeroyok oleh Mickey dan anak buahnya. Ching dan Yu terdesak dan akhirnya terjatuh menimpa sebuah meja. Mickey memberi komanda untuk membunuh mereka berdua. Yu yang nekat pun mengambil pecahan kaca untuk menyerang musuhnya. Tanpa disadari, dia membuat Ching cedera oleh kacanya tersebut. Melihat Ching cedera, Yu merasa sangat bersalah. Karena merasa syok dan tertekan, Yu pun mencoba membunuh diri. Ching pun mencoba menyelamatkan temannya tersebut. Dia pun meminta tolong kepada paman Kau untuk segera memanggil dokter. Karena kejadian itu, Ho pun datang ke kantor Hung untuk menemui Ching dan Yu. Ho bertanya kepada Ching, kenapa bisa terjadi perkelahian. Awalnya, Ching mengatakan ada kesalahpahaman.
Karena didesak oleh Hung, akhirnya Ching pun mengatakan yang sebenarnya. Dia menyalahkan Hung yang memanggil Yu kemarin. Sehingga Yu dituduh sebagai seorang tukang lapor sepulangnya dari pemanggilan tersebut. Terjadi adu argumen di antara mereka berdua. Akhirnya, Ho pun berjanji menyelidiki hal itu sampai jelas. Dia menyuruh Hung untuk menulis laporan dan memberikan hukuman kepada Ching berdua. Ching dan Yu pun dihukum tinggal di ruang isolasi. Tanpa terasa setahun telah berlalu. Ho memberikan ucapan selamat baru kepada para napi yang berada di sana. Mereka pun sangat bergembira menyambut ucapan Ho. Ho adalah seorang yang baik. Semua napi suka kepadanya. Karena malam tahun baru, Ho pun mengizinkan mereka untuk berpesta. Sepeninggalnya Ho, pesta pun dimulai. Mereka semua bersuka cita. Ching memasang 3 batang rokok untuk mengenang istrinya. Bill pun datang menggoda Ching. Mereka pun bergembira. Malam itu pun mereka bernyanyi-nyanyi, menari, dan bersenang-senang sampai pagi. Suatu hari, tampak Mickey si biang kerok kembali ke penjara tersebut. Yu yang melihat Mickey bergegas segera memberitahu Ching. Suatu hari, penjara kedatangan pimpinan dari pusat. Ketika ada kesempatan, Yu langsung menyampaikan permintaannya untuk pindah penjara. Permintaan mereka bisa dipenuhi, tapi pimpinan itu meminta alasan yang jelas. Yu mengatakan mereka mendapatkan ancaman dari anggota triad yang berada di sana. Jawaban Yu itu sekaligus mempermalukan petugas penjara tersebut. Hung pun menyangkal pernyataan dari Yu. Pimpinan itu pun menenangkan Yu dan berjanji akan menyelidiki hal tersebut. Ho pun berjanji memenuhi permintaan Yu jika hal tersebut memang benar adanya. Kedua pimpinan itu pun pergi dari sana. Hung tampak menyimpan dendam kepada mereka berdua. Suatu hari, Bill sedang komplain mengenai harga rokok yang naik. Ching juga ikut komplain karena harga biskuit ikutan naik. Napi yang lain juga ikut komplain. Bill mengajak mereka untuk mogok makan. Bill pun menyuruh Yung untuk memberitahu rekan-rekan mereka untuk mulai mogok makan. Tiba-tiba, Hung datang memperingatkan mereka untuk tidak membuat masalah. Malamnya, aksi mogok makan pun dimulai. Hung datang menegur Ching, kenapa mogok makan. Ching beraksi seolah-olah akan makan. Kemudian, Hung pun menanyakan Bill kenapa dia dan rekan-rekannya tidak makan. Bill pun beralasan dia lagi sakit. Terjadi ketegangan di antara mereka. Akhirnya, Bill pun dibawa oleh petugas ke dokter. Malam di sel, Hung dan napi yang lain sedang berkumpul membahas kejadian tadi. Semua pimpinan napi sepakat untuk melakukan aksi mogok makan. Snake pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi tersebut. Malam berikutnya, semua napi telah melakukan aksi mogok makan. Mogok makan adalah hal yang serius. Hung dan pasukannya segera datang. Hung memerintahkan semua napi untuk segera makan. Para napi mengabaikan perintah Hung. Hung memerintah seorang pimpinan napi untuk segera makan. Situasi mulai menegangkan. Napi itu membuang makanannya, aksinya diikuti oleh para napi lainnya. Hung coba memerintahkan Mickey untuk makan. Mickey tampak bingung. Akhirnya, Yung menyuruh Mickey untuk ke belakang bersamanya. Hung menanyakan Mickey sebab para napi mogok makan. Hung juga menanyakan siapa yang memulai aksi mogok makan tersebut. Hung mulai mengancam Mickey. Dia meminta Mickey untuk makan. Kalau permintaannya tidak dituruti, dia akan menjebak Mickey sebagai pelapor siapa pemimpin aksi makan tersebut. Mickey pun tak berdaya. Hung menjamin keamanan Mickey jika dia mau diajak bekerja sama. Sesampainya di luar, Hung memanggil Yu untuk ikut dia ke belakang. Ching menyuruh Yu untuk tetap duduk. Ching protes kepada Hung.
Yu mengatakan dia tidak akan ikut Hung ke belakang. Segala hukuman akan dia tanggung. Hung mencoba menjebak Ching. Dia berbisik di samping Ching. Hung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pimpinan aksi mogok makan tersebut. Informasi itu seolah-olah dia dapatkan dari Ching. Suasana semakin memanas. Hung mulai kehilangan kendali. Beberapa napi ikut terpancing emosinya. Seorang pimpinan napi berusaha menenangkan mereka semua. Beberapa pimpinan napi pun mulai dibawa oleh tugas penjara. Tiba-tiba Ho datang. Hung menyambut atasannya tersebut. Ho memberikan beberapa nasihat kepada mereka. Jika ada masalah, boleh datang langsung kepadanya dan tidak setuju akan aksi mogok makan. Karena hal tersebut adalah masalah yang sangat serius. Yu meminta Ho untuk melepaskan leader mereka yang ditangkap. Ho tidak menyetujuinya karena semua harus sesuai dengan peraturan. Hung meminta Mickey untuk segera makan. Mickey menyuruh pengikutnya untuk mulai makan. Kemudian, Hung sengaja meminta Ching untuk ikut makan. Dia mulai mengancam Ching dengan berbisik-bisik untuk menjebaknya lagi. Ching pun mulai emosi. Dia segera menyerang Hung. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Ching dan Yu pun dibawa ke dokter untuk diobati. Ho pun memerintahkan membawa para pimpinan napi untuk dibawa ke kantor untuk berunding. Sedangkan para napi lain dipulangkan ke sel mereka masing-masing. Sepulangnya Ching ke dalam sel, dia masih sangat marah terhadap Hung. Yu dan Bill mencoba menasehatinya supaya bersabar. Ternyata masa tahanan Ching sisa 2 bulan lagi. Gak lama kemudian, Hung datang ke sana. Kedatangan Hung sengaja mencari masalah dengan Ching. Terjadi perdebatan di antara mereka. Hung membentak Ching dan mengancam Ching dengan tongkatnya. Ching tidak gentar dan membentak Hung. Hung mencoba memukul Ching. Terjadilah keributan di tempat itu. Ching menantang Hung untuk berduel. Hung tidak meladeni permintaan dari Ching. Dia memutuskan memindahkan Ching ke sel lain. Di tempat lain, Mickey lagi bersetigang dengan seorang pimpinan napi yang kita namai saja Tiger. Mereka bersitegang karena Mickey makan di aksi mogok makan siang tadi. Gak lama kemudian, Ching dan Yu pun datang diantar oleh Hung dan pasukannya. Ternyata ya guys, Hung sengaja mengerjai Ching dengan mengirimnya ke sel Mickey ini. Belum pergi, Hung memberi tanda supaya Mickey mengerjai Ching dan Yu. Hung pun pergi bersama pasukannya. Sepeninggal Hung, Mickey langsung menghampiri Ching. Ching pun segera menghajar Mickey. Terjadilah perkelahian lagi di tempat tersebut. Ching dan Yu dikeroyok oleh anak buahnya Mickey. Tiger yang tidak menyukai Mickey pun membantu Ching. Dia melarang adanya pengeroyokan. Tiger meminta Mickey untuk berduel dengan Ching. Ching pun mulai menyerang Mickey. Ching yang beringas membuat Mickey mulai ciut nyalinya. Mickey pun terdesak. Seorang anak buahnya menyerang Ching, tapi dia segera dikeroyok oleh orangnya Tiger. Mickey kembali menyerang Ching dan menyeretnya. Yu yang melihat Ching terdesak, kemudian menyerang Mickey. Petugas pun sampai di luar sel tersebut. Ching pun mendadak menyerang Mickey. Ching yang emosi mencoba menghabisi Mickey. Ching mengeroyok Mickey bersama Yu. Orangnya Mickey mencoba membantu, tapi dia segera dihentikan oleh orangnya Tiger. Aksi pemukulan pun terus berlanjut. Ketika Ching ingin menghabisi Mickey, petugas pun menyemprot mereka dengan water cannon. Suasana pun menjadi tidak terkendali. Yu mencoba menghentikan Ching. Ching benar-benar lepas kontrol. Hung pun datang ke sana. Dia pun segera membuka sel tersebut. Pasukannya segera mengamankan tempat itu. Hung yang sok kuasa pun segera memukuli Ching. Yu mencoba membantu temannya. Hung pun menghajar Ching habis-habisan. Suasana pun menjadi hening seketika. Ching yang terluka mencoba untuk bangkit. Ching pun menjadi semakin beringas. Ketika mencoba memukulinya lagi, Ching pun membalas serangan dari Hung.
terjadi perkelahian massal yang ada di sana. Ching yang bangkit kembali mencari keberadaan Hung. Dia pun segera berlari menyerang Hung. Hung pun cedera. Hing pun tersenyum liar penuh kemenangan. Ching yang menjadi liar menggigit putus telinga Hung. Dia pun merayakan kemenangannya. Setelah itu, helikopter pun datang ke penjara tersebut. Ching yang kelihatan cedera segera dibawa ke rumah sakit. Helikopter pun meninggalkan lokasi tersebut dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Terima kasih, thanks for watching.